Said Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 dan meninggal pada 27 Maret 1898. Menurut keterangannya, nasab beliau berasal dari keturunan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Neneknya yang bernama Said Hadi merupakan salah satu pembesar istana Mughal pada masa pemerintahan Alam Gambir II. Sedangkan kakek dan ayah dari Said Ahmad Khan bekerja di East India Company dengan posisi yang cukup penting. Meskipun keluarganya banyak yang berkecimpung dengan pengaruh barat, namun ibu dari Ahmad Khan adalah sosok muslim yang sangat religius. Dia merupakan wanita yang dihormati karena pengetahuan agamanya. Dia memasukkan Ahmad Khan ke dalam madrasah dan memberikan pengaruh yang sepadan dengan pengaruh yang diberikan kakek Ahmad Khan. Sehingga Ahmad Khan tumbuh dewasa dengan dua pengaruh yang sangat berlawanan, yakni kesetiaan dengan sepenuh hati dengan komunitas muslim dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya Inggris. Beranjak dewasa, pendidikan Ahmad Khan harus terhenti di tengah jalan. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi keluarganya pasca kematian ayah beliau. Untuk membantu perekonomian keluarga, Said Ahmad Khan memutuskan untuk bekerja. Ketika umurnya baru 18 tahun, dia melamar kerja ke East India Company dan dia diterima sebagai panitera. Pada saat itu, panitera merupakan jabatan rendah dalam serikat dagang tersebut. Dia tidak bisa naik lebih tinggi karena dia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Namun, tidak lama setelah bekerja di East India Company, dia memutuskan berpindah pekerjaan dengan menjadi hakim. Tapi pada 1846, dia kembali ke Delhi untuk meneruskan studi. Said Ahmad Khan banyak menghabiskan waktunya untuk belajar secara otodidak. Dia banyak membaca literatur ilmu pengetahuan, baik yang berbahasa lokal ataupun Inggris. Dia membentuk kelompok diskusi bersama teman-teman muslim India lainnya dan mengadakan serial kuliah dengan topik-topik ilmiah. Ketika pecahnya pemberontakan Mutini pada 1857, ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Karena menurut Ahmad Khan, satu-satunya respon yang layak terhadap realitas India pasca pemberontakan Mutini adalah menerima pemerintahan Inggris. Ia berusaha meyakinkan pemerintah Inggris bahwa dalam pemberontakan 1857 ini, Muslim tidak memainkan peranan utama. Untuk itu, ia mengeluarkan pamflet yang mengandung penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan Mutini terjadi. Ahmad Khan juga berpendapat bahwa peningkatan kedudukan Muslim India dapat diwujudkan dengan bekerja sama dengan Inggris. Jika Muslim India menentang pemerintah Inggris, hanya akan menimbulkan kerugian dan akhirnya akan jatuh tertinggal dari masyarakat Hindu atau masyarakat beragama lainnya atau masyarakat India lainnya. Atas usaha-usaha tersebut, sikap setia Ahmad Khan terhadap pemerintah Inggris akhirnya berhasil merubah pandangan Inggris terhadap umat Islam India. Jika sebelumnya Inggris begitu curiga terhadap Muslim, perlahan-lahan muncul kepercayaan. Atas usahanya itu, pihak Inggris menganggap Ahmad Khan banyak berjasa bagi mereka dan ingin membalas jasanya. Tetapi, hadiah yang diberikan Inggris kepadanya semuanya ditolak kecuali gelar sir yang diterimanya. Setelah mengabdikan hidupnya pada pendidikan dan memperbaharui pemerintahan Islam di India, Sir Said Muhammad Khan akhirnya menutup usia pada 27 Maret 1898 di Aligarh, India. Berkat perjuangannya, beliau berhasil mengubah wajah budaya India dalam melawan penjajahan Inggris secara umum dan pandangan Inggris terhadap rakyat Muslim secara khusus. Muhammad Rashid Ridha lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Menurut keterangannya, nasab beliau sampai pada keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Husain. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di kota Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Al-Sheikh Hussein Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide modern. Di madrasah ini, beliau belajar bahasa Arab, juga bahasa Turki dan Prancis. Dan di samping pengetahuan-pengetahuan agama, beliau juga diajarkan tentang pengetahuan modern. Rashid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli.
Namun, hubungan dengan Al-Syekh Husain Al-Jisr berjalan terus, dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Lalu, setelah penerbitan majalah Al-Manar bermula saat Rashid Ridho dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di kota Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama Al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan diperolehnya dari Al-Syekh Husain Al-Jisr, ditambah ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh amat mempengaruhi jiwanya. Sehingga beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur yang bernama Al-Manar. Dalam nomor pertama, dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wuthqa, antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas takhayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat muslim, serta faham-faham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, serta membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat. Dalam majalah Al-Manar pun pula, Rashid Ridho menulis dan membuat karya-karya yang menentang pemerintah absolut kerajaan Utsmani. Selain itu, tulisan-tulisan yang menentang politik Inggris dan Perancis untuk membelah-belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka. Dalam perkembangannya, Rashid Ridho melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan oleh gurunya. Ia selalu mengajarkan kepada gurunya, yakni Muhammad Abduh, agar menulis tafsir modern. Oleh karena selalu didesak, akhirnya guru Muhammad Abduh setuju untuk memberikan kuliah mengenai tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Kuliah-kuliah itu dimulai pada tahun 1899. Keterangan-keterangan yang diberikan gurunya oleh Rashid Ridho dicatat dan selanjutnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Apa yang ia tulis, ia serahkan selanjutnya kepada guru untuk diperiksa. Setelah mendapat persetujuan, lalu disiarkanlah dalam Al-Manar. Dengan demikian, akhirnya muncullah apa yang kemudian dikenal dengan tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh sempat memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surat An-Nisa, dan yang selanjutnya adalah tafsiran muridnya sendiri. Di masa tua, Rashid Ridho tidak mau tinggal diam, walaupun kesehatannya telah terganggu. Akhirnya, ia meninggal dunia di bulan Agustus tahun 1935, sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Sukut ke kapal di Suez. Adapun pemikiran-pemikiran yang diutarakan oleh Syed Ahmad Khan. Yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah dan Al-Quran sebagai firman Allah. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid, yaitu hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Yang keenam atau yang terakhir, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah yang akhirnya memiliki peran penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo Oriental College atau MOOC yang terletak di Aligarh. Beberapa pemikiran Rashid Ridho mengenai pembaruan Islam. 1. Di tengah kehidupan, umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis, Jabariyah atau kaum yang pasrah pada keadaan. 3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. 5. Kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. Karya-karya Said Ahmad Khan. Di antara karya Said Ahmad Khan ialah Asrar ul Sanadid, Jejak-jejak yang besar. Buku yang diselesaikan tahun 1847 Masehi ini memuat laporan riset tentang puing-puing Delhi lama, serta mengenai sejumlah sarjana sastra dan orang-orang saleh di zamannya. Buku ini mengantarkannya terpilih sebagai anggota The Royal Asiatic Society pada tahun 1864. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh M. Garcin Destas. Pada tahun 1861 Masehi, Tozak Jehangir merupakan autobiografi Kaisar Jehangir dari kerajaan Mughal di India. Pendiri Taj Mahal, Azhab-i-Bakhawat-e-Hind. Sebab-sebab pemberontakan India. Buku ini menceritakan tragedi pemberontakan kaum muslimin terhadap pada tahun 1857 Masehi di India, yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Mughal untuk selamanya. Buku ini merupakan yang pertama berbicara mengenai masalah ini. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Auckland Collins. Karya-karya Rashid Ridha. Rashid Ridha pun mengusulkan kepada sang guru agar menerbitkan sebuah kitab yang akan menyiarkan ide-ide dan pemikiran mereka. Kemudian, sang guru dan muridnya ini menerbitkan sebuah kitab yang begitu terkenal, yaitu Kitab Al-Manar. Tafsir Al-Manar yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Hakim memperkenalkan dirinya sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat yang sahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunatullah, hukum Allah yang berlaku terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia di setiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dan keadaan kaum muslimin di masa ini, serta membandingkan pula dengan keadaan para salaf, leluhur yang berpegang teguh dengan tali hidayah itu. Tafsir ini disusun dengan redaksi yang mudah sambil berusaha menghindari istilah-istilah ilmu dan teknis sehingga dapat dimengerti oleh orang awam tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang khusus. Cendekiawan. Selanjutnya, penanaman nilai untuk kehidupan. Yang pertama, menyadarkan bahwa kesetiaan bukan berasal dari penyerahan dan sikap merendahkan diri kepada orang asing, tetapi berasal dari penghargaan murni atas pemerintahan yang baik. Kedua, dari Syahid Ahmad Khan, kita belajar untuk menjadi seseorang yang pekerja keras, seperti saat ia membiayai keluarganya pasca meninggalnya sang ayah dengan mencari kerja. Yang ketiga, mengangkat martabat umat Islam dengan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, menghilangkan tradisi masa lalu yang menyesatkan dan menghambat kemajuan serta prasangka buruk. Dan yang terakhir, dari dua tokoh pembaru tersebut bahwa pendidikan sangat penting sehingga kita harus belajar dengan niat dan sungguh-sungguh.